aku mau sama kita. Oh ya, kita. Sayang, maaf ya, aku baru datang. Kiki. Buat. Yang tambah ya bentar kali enggak. Yang tambah ya. Beli bayarnya deh ke saya. Hati-hati mbak. Balik-balik babu mantap ya. Sehat ya. Sehat-sehat. Ya semoga jujur lah semua. Justice maksudnya kita Mirzani. Semua. Balik-balik babu. Gak macam gak maksudnya. Asli kelihatan. Semangat. Asli kelihatan satu-satunya. Kita semangat lawan kriminalisasi. Lawan kriminalisasi. Hukum komedian ini. Lawan kriminalisasi. Semangat. Amin. Amin maju terus Amin. Masa mundur sih. Lawan kriminalisasi. Amin. Lawan. Ya, boleh Mi, boleh. Kasih lewat dulu Bang. Jalan dulu Kak. Di bawah tangga itu. Ya. Kasih lewat Bang. Bloknya aja Kasih sana. jalan Bang, kasih jalan. Kanan sana tuh. Kasih jalan Bang. Bang kasih jalan dulu. Ini pada kagak mau mundur dah. Ini gimana ceritanya? Ayo. Ami, tadi gimana Ami sempet nangis juga di dalam, keinget anak-anak seperti apa? Itu di situ tuh. Soal bantahan dari Doktif tadi gimana sih? Saya nggak ada urusan sama Doktif. Doktif saya. Lagi tapi mundur dulu Bang, mundur. Bang, sorry Bang. Tapi dari awal kan lu bilang harga itu pelongo-pelongo, tapi dia berani sama lu. Lihatnya gimana sih? Ya dia berani kan ada dalangnya. Jadi nggak mungkin lah. Oh, artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya lihat aja nanti. Dalangnya siapa sih? Banget. Jadi prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah Doktif pelajarin bener-bener ini memang terjebak. Karena dia berusaha sasarannya itu adalah ke Doktif. Ya sudah diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya Dona ya kalau nggak salah ya Ibu Dona. Salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya Doktif lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah deh gitu ya. Jadi Doktif juga heran nggak ada sangkut pautnya pun disertakan di narasi situ. Mungkin sebenarnya dugaannya Doktif ada pesanan nggak sih ini? Karena dinarasikan bahwa Doktif ini adalah sindikat ya, Doktif baca dari situ. Kalian Doktif pastikan lagi kalian tidak akan menemukan itu. Kalian tidak akan menemukan apapun ya. Jadi Doktif bilang bahwa Doktif akan dengan senang hati apabila nanti dijadikan saksi, Doktif akan buka ya bagaimana dugaan penjebakan yang akan dilakukan ke Doktif tapi itu gagal total. Dan ini yang berusaha juga dilakukan ke RN. Artinya target mafia skincare ini tuh Doktif ya, bukan Ya sampai detik ini pun Doktif tetap menyuarakan bahwa berbahaya. Nanti ada lagi dari Makassar juga ada sebentar lagi VT-nya keluar, Doktif tidak akan diam. Ya, Doktif tetap akan melakukan unboxing, tetap akan bicara bahwa produk ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Hati-hati karena ini merusak wajah kalian. 17 tahun dan lebih tepatnya sekarang 18 tahun ya, Doktif itu ngurusin klinik kecantikan. Dan sekarang bergeser. Ya kalau dulu tidak ada keluhan apa-apa ingin cantik, kalau sekarang kulit wajah pasien Doktif sudah rusak tapi ingin kembali lagi normal, itu sulit sekali guys. Makanya Doktif tidak akan gentar. Kenapa? Karena pasien itu korban-korbannya terus berjatuhan hingga detik ini. Ya, jadi Doktif tidak akan pernah diam. Sebentar lagi akan muncul juga konten owner dari Makassar. Ayo. Berantakan, ampun deh gue yuk. Nanti sebutin aja deh Reza Gladys atau Bah Mufid. Ya, Doktif pengen banget deh. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar Doktif. Kalau sekarang hadapin Doktif di sini. Ya, Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada Doktif di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap Doktif di sini kok nggak pernah nongol. Ya,
Dan dokter pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk dokter up DVT tapi dokter nggak mau manipulasi hasil lab? Betul nggak? Itu kehendak kamu tapi dokter nggak mau turutin. Nah, dokter ingin tuh tampil supaya wartawan pada lihat bagaimana tampangnya dia nih, tampangnya mereka berdua ini, ya. Pada saat dokter tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak guys, ya sepintar-pintarnya dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan dokter sampai katakan detik ini tidak ada kebohongan yang disampaikan, tetap konsisten omongan itu. Dokter Ya. terkait DRL kemarin mungkin seperti apa dokter yang beliau kan bicara bahwa apa yang dokter bilang itu tidak benar gitu, itu gimana tuh dokter? Yang apa? Yang dokter yang soal Tidak ada, DRL. semuanya benar. Kalau nggak benar, kenapa kok nggak ada laporan atau bagaimana? Tidak ada. Yang masalah apa? Wetoma itu sudah jelas dari Badan POM, saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Surat izin praktek ada, peraturannya surat izin praktek tuh dipasang di klinik, itu pun tidak dia pasang. Apa? Jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan. Ya, diduganya dokter ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRL. Jadi diduganya dokter. Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Kan karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya. Jadi cuma sampaikan begini ya untuk para oknum-oknum penyidik ini dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah banyak duit. Resikonya apa? Jabatan kalian. Itu aja yang dokter ingatkan dari sekarang. Ya. Artinya dokter bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar Oh dapat siraman. pasti. Makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidik ini diperiksa. Ya. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gadis ini kan pelanggar pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelanggar pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya dia baca eksepsi tuh kayak aku ngelihat ada sosok papahku di situ. Mungkin apa sih kayak mau sampaikan ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, Arkana, sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Pesan buat tadi Kak Niki juga minta BPOM ditutup karena Mafia Skincare masih berkeliaran. Ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, kan sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Ibunya juga katanya, seperti itu gimana tuh Kak? Kak Niki nggak diizinin hakim untuk kontestasi, gimana Kak Niki? Kak Niki sehat-sehat ya Kak. Kak Niki. Sehat ya Pak. Nih. Kak Niki katanya hakim yang izinin. Sidang kontestasi Kak Niki. Kak Niki. Langsung. Woi, jangan jalan woi. Woi, gelap woi. Lampu. Yuk, lampu. Boleh kali lampu. Kan itu langsung. Iya. Kak Niki hari ini nggak diizinin. Jadi gue kunjungin tuh ya. Sorry Kak. Nih kepala siapa ya? Bapak center kepalanya Kak. Kak Niki hari ini nggak diizinin Wanpres. Ya nggak diizinin memprestasi Ibu, itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Oh selfie. Kak Niki nggak diizinin sidang. Konprestasi gimana nih Kak, nggak diizinin? Tahu juga ya. Banyak ini kayak banyak kecurigaan juga nggak sih Kak?
Ya mudah-mudahan masih ada yang benar. Kak, apa sih Kak yang dikangenin Kak selain anak-anak Kak? Anak aja, dia tahu. Tapi mantau nggak sih pertumbuhan? Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyatakan bahwa kliennya secara sah tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Pernyataan Fahmi ini berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPUPN Jakarta Selatan pada 24 Juni 2025. Atas hal ini, Fahmi Bahmid meminta pihak Reza Gladys segera menyampaikan permintaan maaf. Selain itu, Nikita Mirzani terlihat mengenakan banyak aksesoris, beberapa anting berhias permata menghiasi telinganya. Meski tangannya diborgol, Nikita juga tampak mengenakan jam tangan dengan strap hitam. Penampilan jana tiga anak itu kian mewah dengan perhiasan kalung. Nikita memadukan kalung rantai silver dengan kalung emas berbandul clover warna merah. Rupanya kalung emas tersebut memiliki harga fantastis. Diketahui Nikita menggunakan kalung vintage Alhambra, pendan dari brand Van Cleef & Arpels. Melansir situs resminya, kalung tersebut dibuat dari emas 18 karat dan batu karnelian. Untuk harganya mencapai 3.200 US dollar atau sekitar 52 juta rupiah. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pidana yang dihadapi oleh Nikita Mirzani berawal dari laporan Reza Gladys. Dokter kecantikan itu melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki. Dokter Oki Pratama itu melaporkan nama dan dokter detektif atas dugaan kasus pemerasan. Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi dua terlapor lainnya hingga saat ini masih berstatus saksi. Nikita Mirzani sempat ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya selama kurang lebih 3 bulan. Akhirnya pada 5 Juni 2025 Nikita Mirzani dipindahkan dari rutan narkoba Polda Metro Jaya ke rutan Pondok Bambu. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan 2 dakwaan terhadap Nikita Mirzani. Dakwaan pertama terkait dengan pemerasan dan pengancaman secara elektronik. Nikita didakwa melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A jungto, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Nikita Mirzani terancam pidana maksimal 6 tahun dengan denda maksimal 1 miliar. Kemudian pada dakwaan kedua, Nikita dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP.